Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu kemarin kita belajar konfigurasi elektron menurut Bohr, sekarang kita belajar konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, konfigurasi elektron mekanika kuantum itu jadi kalau Bohr itu kita misalkan mau menentukan, kan konfigurasi elektron itu kita mau menentukan elektron itu ada di mana sih di atom itu gitu. Kalau Bohr itu cuman bisa menjelaskan sampai kulit aja. Nah, kalau mekanika kuantum kita bisa belajar kita bisa mengetahui posisi elektron di subkulit. Jadi subkulit itu dalamnya kulit, dalamnya subkulit ada magnetik, dalamnya magnetik ada spin. Logikanya gini, kalau misalkan kita mau menanyakan tentang posisi si Bayu misalkan. Nah, kalau Bohr itu cuman bisa menjelaskan Bayu ada di mana, ada di rumahnya gitu. Jadi cuman sampai kulit aja. Kalau misalkan di kimia itu kulit itu disimbolkan dengan N. Nah, kalau misalkan mekanika kuantum kita bisa menjelaskan Bayu ada di mana, di rumah. Rumahnya tuh di mana? Misalkan rumahnya ada di mana? Di belakang misalkan. Nah, di subkulit itu nanti ada S, subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, ada subkulit F gitu. Nanti ada magnetik, misalkan di belakangnya di mana? Di dapur misalkan. Di dapurnya lagi apa? Lagi makan misalkan gitu. Jadi mekanika kuantum itu sangat detail gitu, posisi elektron itu ada di mana-mananya. Nah, S itu nanti maksimal diisi 2 elektron. Kalau P nanti maksimalnya 6 elektron. Kalau D maksimalnya 10 elektron. Kalau F maksimalnya 14 elektron. Nah, kalau magnetik sama spin nanti kita dipelajari lagi di bilangan kuantum ya. Nah, sekarang kalau di konfigurasi elektron mekanika kuantum itu ada urutan yang harus kita bisa. Sebenarnya kalau di buku itu lebih ribet. Nah, kalau Ibu di sini ada singkatannya. Jadi saya sapu-sapu, sedap-sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Jadi saya itu dari mulai 1S. 1 itu berarti kulitnya, subkulitnya S. Saya sapu. Sapu itu berarti 2S, 2P. Sapu 3S, 3P. Sedap nih. Kalau sedap udah ada muncul D nih. Sedap berarti 4S, tapi kalau D itu dia kulitnya itu N-1 dari S. Jadi kalau S-nya 4 berarti D-nya itu 3D. Kalau P mah sama ngikutin 4S jadi 4P gitu. Sedap di sini berarti kan setelah 4S berarti 5S. Nah, D-nya N-1 dari S berarti 4D. P-nya berarti ngikutin S5P gitu. Terus si Fuad pulang. Nah, setelah 5S berarti S lagi 6S. Kalau F, nah kalau D mah S-1, kalau F mah S-2. Jadi kalau S-nya 6 berarti ini 4F. Nah, ada D lagi. Berarti 5D. 5D berarti P-nya ngikutin S berarti 6P. Si Fuad pulang terakhir S lagi. Setelah 6S berarti 7S. Ingat F-nya S-2 berarti dia 4F 4. 7 dikurangi 2 berarti 5F. P-nya D-nya berarti 6P 6D. P-nya 7P gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi urutannya itu ini lebih gampang daripada yang di buku-buku. Itu mah ribet gitu. Saya sapu-sapu, sedap-sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Jadi ngikutin urutan itu. Jadi 1S, 2S, 2P dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya, ke contoh soal.
Oke, misalkan contoh soalnya, tuliskan konfigurasi elektron dari nih 7N. 7 itu di sini berarti nomor atom seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Kalau ada nomor atom, nomor massa, menuliskan konfigurasi elektron itu harus sesuai dengan jumlah nomor atomnya, karena jumlah nomor atom itu sama dengan jumlah elektron juga. Jadi menuliskan konfigurasi elektron, karena emang namanya juga konfigurasi elektron, berarti harus sesuai dengan jumlah elektronnya. 7N. Jadi nulisnya konfigurasi elektronnya harus dari 1S dulu. Jadi 1S, ingat S itu maksimal 2, berarti 1S2, terus ke 2S, 2S2, terus ke 2P. 2P, P itu maksimal 6, tapi ini udah 2 tambah 2, jadi jumlahin di atasnya. Ini tuh namanya jumlah elektron. 2 tambah 2, 4. Harus 7, berarti sisanya 3, jadi 2P3. Jadi itu konfigurasi elektron dari nitrogen. Yang kedua 11Na, berarti jumlah elektronnya ada 11, berarti totalnya harus 11. Berarti 1S2, 2S2, P itu ingat maksimalnya 6, berarti 2P6. Ini udah berapa? 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, berarti sisa 1. Setelah 2P, 3S, berarti 1 lagi di 3S1, gitu. Sekarang Mn. Mn berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Coba 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18. Berarti masih ada sisa 7. Setelah 3P 4S, 4S2, 18 20, sisa 5, berarti di 3D. D itu maksimalnya 10, berarti bisa 3D 5 gitu. Terakhir BR berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, sampai sini ingat udah 20, berarti sisanya 15. 3D 10, 30, sisanya 5, berarti di 4P. 4P5 gitu. Gampang dah, itu cara menuliskan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum.